Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Wintoro, mahasiswa S1 Keperawatan Tani Jenjang Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Selamat siang, Bapak Ibu dosen. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh in-house training Australian triase cell modifikasi terhadap ketepatan penilaian triase di instalasi gawat darurat RSUD Haji Barang. Untuk latar belakang pada penelitian ini, yaitu instalasi gawat darurat atau IGD merupakan tempat pelaksanaan triase. Dan salah satu algoritma triase yang digunakan yaitu Australian Triage Cell atau ATS. Di dalam triase harus dilaksanakan oleh petugas yang relatif agar penilaian triase tersebut benar dan tepat karena akan mempengaruhi penanganan selanjutnya. Akan tetapi seiring kebijaksanaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Barang tentang rotasi karyawan terlalu sering sehingga mengakibatkan adanya karyawan baru yang kurang kompeten dalam melakukan triase, dan pengetahuannya juga tentang triase masih kurang. Hal ini juga diakibatkan karena setelah triase, setelah rotasi tidak ada transfer ilmu pengetahuan. Dan studi pendahuluan yang dilakukan melalui observasi awal didapatkan bahwa under triase sebanyak 20%, over triase 20%, sesat triase 60%. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan keterampilan dalam hal ini penilaian triase adalah dengan cara melakukan in-house training. Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalahnya yaitu apakah ada pengaruh in-house training Australian triase cell modifikasi terhadap ketepatan penilaian triase di instalasi gawat darurat RSUD Haji Barang. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu tujuannya untuk mengetahui pengaruh in-house training Australian triase cell modifikasi terhadap ketepatan penilaian triase. Yang manfaat dari penelitian ini bagi peneliti yaitu menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menerapkan informasi yang diperoleh dari penelitian. Sedangkan untuk dunia pendidikan dapat digunakan sebagai informasi di bidang gawat daruratan, dan untuk Komnas HAM sendiri sebagai masukan bagi Pokja ARK atau akses rumah sakit dan kontinuitas pelayanan khususnya di dalam triase dan RSUD. Selanjutnya itu tentang tinjauan teori. Ini akan dijelaskan tentang training, triase, dan algoritma Australian Triase Cell atau ATS dan ketepatan penilaian triase. Untuk in-house training atau IHT, adapun tujuannya yaitu meningkatkan keterampilan karyawan, mengurangi waktu belajar karyawan baru agar menjadi kompeten, orientasi karyawan baru untuk lebih mengenal organisasinya, dalam hal ini yaitu perawat khususnya tentang pengetahuan triase.
Jangan manfaat IHT atau Inhouse Training yaitu mengurangi waktu pembelajaran, membentuk sikap, loyalitas, dan kebiasaan. Kemudian selanjutnya yaitu triase. Triase adalah pemilahan menderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia. Dari sumber lain, triase juga sering disebutkan sebagai cara untuk memilah atau menggolongkan pasien berdasarkan segawat daruratannya. Yang klasifikasi juga banyak macam. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi berdasarkan sistem segawat daruratannya, yaitu ada Canadian Triage and Accredited Scale atau CTAS, Manchester Triage Scale atau MTS, Emergency Security Index atau ESI, Australian Triage Scale atau ATM. Australian Triage Scale atau ATM. Australian Triage atau ATS dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu ATS 1, ATS 2, ATS 3, ATS 4, ATS 5. ATS 1 yaitu penanganan pasien dilakukan segera saat pasien itu datang. ATS 2 penanganan pasien maksimal dalam 10 menit dari waktu awal datang atau saat pasien datang. ATS 3 maksimal 30 menit, ATS 4 60 menit, dan ATS 5 maksimal penanganan dilaksanakan 120 menit dari awal datang. Di RSUD Barang, di mana menggunakan Australian Triage Scale yang telah dimodifikasi sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada di IGD Barang. ATS modifikasi ini dibagi menjadi 3+1, yaitu dalam bentuk label merah untuk ATS 1 dan ATS 2, label kuning untuk ATS 3 dan ATS 4, kemudian label hijau untuk ATS 5, dan +1 itu tambahan label warna hitam untuk yang telah meninggal atau dead on the way. Kemudian ketetapan penilaian triase. Penilaian triase dibagi menjadi 3, yaitu under triase, over triase, dan tepat triase. Under triase yaitu merendahkan tingkat kegawatan gejala atau pasien gejala atau penyakit pada pasien, misalnya yang seharusnya label kuning diandetriasikan menjadi hijau. Kemudian over triase yaitu menunjukkan tingkat gejala atau kegawatan atau penyakit pada pasien. Dalam hal ini contohnya yaitu yang seharusnya label kuning dia digantikan menjadi label merah. Kemudian tepat triase yaitu penilaian dengan value dan label triase. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan penilaian triase yaitu ada tingkat pendidikan, pengetahuan, lama kerja, dan pelatihan. Kerangka konsep. Dalam penilaian ini, kerangka konsepnya yaitu Inhouse Training Australian Triage modifikasi sebagai variabel independen dan ketepatan penilaian triase sebagai variabel independen. Hipotesanya AA apabila ada pengaruh
in-house learning Australia yang diaktifkan modifikasi terhadap ketepatan penilaian triase di instalasi Jawa Daerah dalam sistem sejarah. Dan HO apabila tidak ada pengaruh in-house learning Australia yang diaktifkan modifikasi terhadap ketepatan penilaian triase di instalasi Jawa Daerah dalam sistem sejarah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk jenis penelitian pada penelitian ini yaitu praeksperimen dengan one group pre-post design, yaitu mengambil desain penelitian pengaruh in-house learning Australia yang dilakukan modifikasi terhadap ketepatan penilaian triase di instalasi Jawa Daerah dalam video Cikarang dengan rancangan one group dan post design, yaitu mengungkapkan hubungan sebab-akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subjek. Kelompok subjek yang diobservasi sebelum dilakukan intervensi, kemudian observasi lagi setelah intervensi. Namun lokasinya yaitu di video Cikarang, dan waktu penelitiannya Maret hingga Juli 2021. Populasinya yaitu berjumlah 22 orang, kemudian sampelnya yaitu menggunakan total sampling. Total sampling adalah mengambil seluruh populasi, yaitu berjumlah 22 responden dari masyarakat. Kemudian variabel penelitian, variabel independennya yaitu in-house learning Australia triase modifikasi. Kemudian variabel dependennya ketepatan penilaian triase. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar kuesioner dan lembar triase dan lembar observasi. Lembar kuesioner lembar kuesionernya yaitu dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda, sehingga tidak perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Untuk lembar triasenya yaitu digunakan lembar triase Australia triase modifikasi yang digunakan di IPD RSUD Cikarang. Kemudian analisa data. Untuk analisa data, yang pertama yaitu uji normalitas. Karena penelitian ini respondennya berjumlah kurang dari 50, maka menggunakan metode analisis Shapiro-Wilk. Data terdistribusi normal jika p-value isi dari 0,05 dan sebaliknya jika signifikan p-value kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Yang kedua, uji univariat. Uji univariat dilakukan pada suatu variabel dari hasil penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisa univariat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karena datanya ordinal, maka menggunakan modus dan median. Apabila data dalam bentuk interval, maka jika data terdistribusi normal, maka analisa univariat menggunakan nilai rata-rata dan standar deviasi. Jika data tidak terdistribusi normal,
Maka analisa bisa lihat menggunakan nilai minimum, maksimum, dan kelebihan. Kemudian analisa kita lihat, yaitu analisa yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga memiliki pengaruh atau hubungan. Dalam penelitian analisa kita lihat, dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen, yaitu inversioning asal yang diambil dalam modifikasi, terhadap variabel dependen, yaitu kecepatan penyelesaian suatu. Dalam penelitian ini, awalnya adalah ordinal dan dua kelompok berpasangan, maka menggunakan uji Wilcoxon Einstein. Jika data terdefinisi normal, dua kelompok berpasangan dan data interval, maka menggunakan t-test berpasangan atau pair sample test. Dan jika tidak terdefinisi normal, maka menggunakan Wilcoxon. Demikian pemaparan proposal skripsi saya. Kurang lebihnya minta maaf dan mohon bimbingan dari para dosen pembimbing dan komisi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.